Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajib Adi Irwan Tumanegara, NIM F1C0191129. Di sini saya akan mempresentasikan cara kerja tugas saya, itu tugas 2, 3, dan 4 perpindahan panas 1. Mungkin langsung saja masuk ke soalnya. Nah, di sini sudah ada soal dari perpan 1 ini, yaitu sebuah dinding tanur terdiri dari 3 lapis material, yaitu material A, B, dan material C. Nah, pada bagian luar mengalir fluida. Ini mengalir fluida, luas penampang yang tegak lurus terhadap arah perpindahan panas untuk masing-masing material sama. Luas penampang dari material A, B, dan C ini adalah sama. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa untuk Ka-nya konduksivitas material A itu sama dengan 25 watt per meter derajat Celcius, sedangkan untuk konduksivitas yang B itu 130 watt per meter derajat Celcius. Untuk konduksivitas material yang C itu 40 watt per meter derajat Celcius. Sedangkan untuk XA-nya itu adalah ini. Untuk XA-nya sama dengan 0,15 cm. Ini adalah XA, ini adalah XB, dan ini adalah XC. Nah, ini cm, kenapa diubah ke meter? Karena satuan dari Q nanti atau laju perpindahan panas nanti adalah watt per meter derajat Celcius. Ini satuan dari Ka ini adalah watt per meter derajat Celcius, makanya kita ubah ini dari cm ke meter, yaitu dari XA itu 0,15 cm, kita ubah menjadi 0,0015 meter. Begitu juga XB 0,1 cm menjadi 0,001 meter, dan XC 0,7 cm menjadi 0,007 meter. Nah, untuk luas penampang A, B, dan C tadi yaitu sama, itu 3 cm, kemudian kita ubah ke meter jadi 0,03 meter. Nah, untuk T1-nya, nih, untuk T1-nya atau temperatur pada dinding sebelah kiri A itu atau T1 yaitu sebesar 110 derajat Celcius. Sedangkan untuk T lingkungannya, yaitu T lingkungan, ini adalah T lingkungan sebesar 27 derajat Celcius. Nah, untuk kemudian H-nya itu adalah 110 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Kemudian ditanyakan di sini yaitu kita suruh mencari nilai Q T2. Kita suruh mencari nilai Q-nya masuk dari sini. Ini Q. Dia masuk dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ini nilai Q-nya. Kemudian T2-nya, kita suruh mencari T2-nya, di mana T2 ini adalah untuk T1-nya tadi adalah konveksi, karena dia pertemuan antara fluida dengan material. Nah, kan ini adalah konduksi, karena dia antara material ke material. Untuk T3-nya juga dia adalah konduksi, dan T4-nya juga adalah konduksi. Kenapa konduksi? Karena dari T3 menuju ke T4 itu adalah konduksi. Oke. Lanjut. Nah, kita untuk mencari Q-nya, kita itu menggunakan dinding A sebelah kiri, yaitu proses konveksi, di mana proses ini yaitu untuk delta T-nya itu T1 dikurang
T lingkungan. Nah, ini ada rumus dari konveksi, yaitu Q sama dengan H dikali luas penampang, kita kalikan dengan delta T, yaitu T1 dikurangi T lingkungan. Ini T1 ini kita kurangi dengan T lingkungan. Kemudian kita masukkan nilai H-nya tadi, yaitu 110 kita kalikan dengan luas penampang, yaitu 0,03. Kemudian kita kalikan dengan nilai dari T1 yaitu 110 dikurangi T lingkungan yaitu 27. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil nilai Q itu adalah 273,9 watt. Ini adalah untuk laju perpindahan panasnya. Kemudian lanjut ke yang kedua. Kita mencari T2-nya. Kenapa sini konduksi? Karena bahwa seperti yang kita ketahui bahwa konduksi itu adalah perpindahan panas antara dari material ke material lainnya. Nah, di sini kita mencari T2, di mana kita menghubungkannya dengan T1. Nah, di sini sudah ada rumus dari konduksi, yaitu Q K A dikali delta T per delta X, itu rumus awalnya. Kemudian kita sederhanakan bahwa untuk kita mencari T2-nya itu kan pada material A. Pada material yang A. Ini T1 dan T2. Kita mencari nilai T2 ini. Nah, sehingga kita masukkan nilai A itu, kita ubah dulu, yaitu kita mencari T2-nya kita keluarkan, yaitu sehingga T2 sama dengan KA kita kali dengan luas penampang A dikali dengan temperatur pada titik 1, temperatur 1, yaitu kita bagi dengan Q-nya tadi, ini Q konveksinya tadi, kemudian kita kali dengan delta X. Nah, di mana delta X ini yaitu XA ditambah XB ditambah XC. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah XA, XB, XC. Nah, untuk XA sendiri yaitu 0,0015 ditambah 0,001 ditambah 0,007. Sehingga untuk delta X-nya itu sama dengan 0,0095 meter. Nah, sini kita sudah masukkan nilai KA-nya, di mana nilai KA itu 25 yang dikalikan dengan 0,03 untuk luas penampang A dikalikan dengan 110 untuk T1, dan Q-nya sama dengan 273,9 kita kalikan dengan delta X yaitu 0,095, sehingga kita mendapatkan hasil T2 itu sama dengan 31,70 derajat Celcius. Nah, untuk T2-nya kita sudah temukan yaitu 31,70 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut ke yang kita mencari nilai ketiga, T3-nya. Di mana nilai T3 ini juga termasuk konduksi karena dia perpindahan panas antara dari material A ke material B, dari dinding kanan A ke dinding kanan B, dinding kiri A, B ke dinding kanan B. Oke, sama tadi, yaitu untuk mencari T3, KB dikali luas penampang B dikali dengan temperatur yang kedua tadi sudah kita temukan, kemudian kita bagi dengan Q dikali delta X. Nah, di mana nilai KB itu sama dengan 130. Konduksivitas material B ini besar, yaitu 130 dikalikan dengan luas penampang B itu sama dengan 0,03 meter, kemudian kita kalikan dengan 31,70 derajat Celcius dibagi dengan Q-nya itu 273,9 dikali dengan delta X-nya itu 0,005. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil untuk 130 dikali 0,03 dikali dengan 31,70 yaitu 123,63. Kita bagikan dengan hasil perkalian untuk Q dan delta X-nya itu 2,60205, yaitu sehingga kita mendapatkan hasil dari T3-nya itu 47,51 derajat Celcius. Oke, untuk T3-nya kita sudah mendapatkan hasil itu 47,51 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut untuk mencari T4-nya. Nah, di mana T4 ini dia berada di dinding kanan C, dimana kita memakai rumus KC dikali luas konduktivitas C
dikali dengan luas penampang C, kemudian dikali dengan T3 dikurangi T4 dibagi delta X. Kenapa kita memakai konduksivitas C dan luas penampang C? Karena dari T3 ke T4 ini yaitu berada pada material yang C. Kemudian kita keluarkan, kita cari T4-nya. T4 sama dengan konduksivitas C dikali dengan luas penampang C, kemudian kita kali dengan T3, kita bagi dengan Q dikali dengan delta X. Oke, sehingga kita masukkan nilai KC-nya itu 40 dikali dengan 0,03 dikali dengan 47,51, sehingga kemudian dibagi dengan 273,9 dikali dengan 0,0095. Nah, hasil dari perkalian untuk KC dikali A plus penampang C dikali dengan temperatur yang ketiga titik 3 itu kita mendapat 57,015, kemudian kita bagi dengan hasil perkalian dari Q dan delta X, sehingga kita mendapatkan nilai dari T4 itu 21,91 derajat Celcius. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk temperatur pada titik 1 itu besar, yaitu 110 derajat Celcius. Dan pada titik 4 itu kecil, yaitu 21 derajat Celcius. Kenapa di titik 1 itu besar, titik 4 itu kecil? Karena yang pengaruhnya itu adalah hambatannya. Nih, setiap perpindahan panas dia melewati T2, melewati T3, sehingga baru ke T4. Makanya hasilnya itu pada T4-nya itu lebih kecil daripada temperatur pada T1. Ini dia melewati hambatan. Nah, ini untuk T lingkungannya, ini T4-nya, ini T3-nya, ini T2, dan ini adalah T1-nya. Oke, dia melewati beberapa hambatan nih, yaitu A, B, C. Nah, kemudian kenapa pada temperatur yang ketiga ini besar ketimbang pada temperatur yang kedua? Padahal temperatur yang kedua ini lebih awal dilewati oleh temperatur ketimbang oleh perpindahan panas ketimbang T3-nya. Kenapa dia lebih besar? Nah, di sini yang pengaruhnya itu adalah konduksivitasnya. Semakin besar konduksivitas suatu material, maka semakin cepat laju perpindahan panas yang mengalir. Nah, di sini kita tahu bahwa konduksivitas pada material yang kedua itu material B itu lebih besar daripada material A dan material C. Nah, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, bisa saya jelaskan atau bisa saya sampaikan mengenai tugas 2, 3, dan 4 dari perpindahan panas ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.